wabarakatuh. Nama saya Israta Arik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok saya yang mengambil judul tentang penebangan hutan liar, di mana disusun oleh saya Israta Arik, Yoga Satrio, Faradila Aslina Nur, Ananda Tiara, Fadila Pratiwi, dan Riris Atika Adlan. Baiklah, saya akan menjelaskan slide kedua. Yang pertama itu adalah tentang hutan. Hutan merupakan suatu tempat yang ditumbuhi pepohonan yang banyak dan lebat dan luas. Hutan juga tempat berlangsungnya kehidupan fauna dan flora yang ada di bumi, baik yang dalam terancam maupun yang sudah punah. Ada spesies hutan begitu banyak manfaatnya bagi manusia, terutama bisa menjadi paru-paru dunia. Hutan ini juga sering terkena oleh illegal logging. Apa itu illegal logging? Baiklah, saya akan masuk ke slide berikutnya, yaitu menjelaskan tentang illegal logging. Illegal logging ini adalah penebangan hutan liar, dan di tahun 1998 terdapat indikasi 40% dari semua total penebangan hutan adalah penebangan liar. Kegiatan ilegal ini menghasilkan kerugian mencapai dengan 365 juta dolar Amerika Serikat. Hingga saat ini, permasalahan tentang illegal logging ini masih belum usai di Indonesia. Penyebabnya adalah meningkatnya kebutuhan akan kayu, baik di pasar lokal maupun internasional, serta kurangnya penegak hukum yang tegas untuk tentang illegal logging ini. Sehingga illegal logging ini sangat mudah terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yoga Satrio akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Israta Hari. Penebangan hutan secara liar akan dapat berdampak pada bencana kekeringan. Pepohonan yang biasanya mempunyai fungsi untuk menahan air itu tidak akan ada lagi akibat kekeringan. Air hujan akan langsung mengalir ke dalam laut dan cadangan air tanah menjadi tidak ada. Salah satu akibat dari penebangan hutan secara liar ini adalah banjir. Dan untuk mencegah banjir, tindakan penebangan hutan secara liar harus dihindari. Jika penebangan liar tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin banjir akan terus terjadi dan akan membawa korban lebih banyak lagi. Aturan dan penegak hukum. Pada dasarnya, setiap negara pasti memiliki aturan dan hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan hutan, termasuk masalah penebangan liar. Indonesia yang merupakan negara hukum juga memiliki aturan dan hukum yang berkaitan dengan penebangan hutan. Berikut ini beberapa tinjauan hukum yang berkaitan dengan hutan dan penebangan hutan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan yang kedua itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Undang-Undang P3H. Saya Ananda Tiara. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Yoga Satrio. Larangan ini menyangkut perorangan maupun korporasi, sehingga bagi yang melanggar peraturan akan ditindak pidana tanpa terkecuali sebagai berikut. Pertama, jika dilakukan secara perorangan, maka akan dikenakan ancaman penjara singkat-singkatnya 3 tahun dan selambat-lambatnya 5 tahun penjara, serta denda sedikitnya 1.500.000.000 rupiah dan sebanyak-banyaknya 10 miliar rupiah. Yang kedua, jika dilakukan oleh korporasi, maka akan dikenakan ancaman penjara singkat-singkatnya 8 tahun dan selambat-lambatnya 20 tahun penjara, serta denda sedikitnya 20 miliar rupiah dan sebanyak-banyaknya 50 miliar rupiah. Yang ketiga, pada Undang-Undang P3H terdapat aturan yang lebih khusus mengenai penebangan hutan secara liar, di mana terdapat detail hukuman-hukuman yang akan diberikan jika terbukti melakukan penebangan hutan secara liar, mulai dari ancaman hukuman penjara hingga denda yang mencapai miliaran rupiah. Yang keempat, penebangan hutan secara liar merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang P3H. Sebab setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan penebangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari menteri. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang dampak yang akan terjadi apabila ada illegal logging atau penebangan hutan secara liar.
Dampak akibat penebangan hutan liar, salah satunya yang sering kita jumpai ialah bencana banjir. Terjadinya banjir karena kurangnya daerah resapan air. Warga yang hidupnya di sekitar hutan menjadi sering terkena banjir akibat penebangan liar tersebut. Para cukong hidup mewah karena mendapatkan keuntungan dari penebangan liar, sedangkan warga sekitar menjadi korban akibat penebangan liar tersebut. Dampak selanjutnya ialah memusnahnya keragaman hewan dan hayati yang ada di dalam hutan, terutama untuk jenis spesies yang sudah hampir punah. Karena hutan merupakan habitat asli dari berbagai fauna dan flora yang menjadikan masalah ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup para hewan juga tumbuhan yang tinggal di dalam hutan. Saya Fadila Pratiwi, saya akan melanjutkan materi dari Riris, yaitu manfaat hutan. Manfaat hutan adalah seperti menjaga dan membantu menyuburkan tanah, mencegah timbulnya banjir atau erosi. Sementara manfaat lainnya adalah seperti hutan menjadi tempat penampungan air hujan alami yang tentunya mencegah manusia dari kekeringan di musim kemarau. Semua dampak itu akibat dari keserakahan dan keegoisan manusia. Penebangan liar merupakan tindakan yang tidak mencintai lingkungan, tindakan yang menghancurkan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah eksploitasi di Indonesia. Sekarang ini sekitar kurang dari separuh Indonesia yang memiliki hutan. Ini mempresentasikan penurunan signifikan dari luasnya hutan pada awalnya, antara 1990 dan 2005. Negara Indonesia telah kehilangan lebih dari 28 hektar hutan, termasuk 21,7% hutan. Perawan penurunan hutan-hutan primer yang kaya secara biologi ini adalah yang kedua setelah Brazil pada masa itu dan sejak akhir tahun 1990-an. Penggusuran hutan primer makin meningkat hingga 26%. Kini hutan-hutan Indonesia adalah beberapa hutan yang paling terancam punah di muka bumi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Faradila Asinanur akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh Fadila Pratiwi. Pertama, jumlah hutan di Indonesia sekarang ini makin berkurang. Luas hutan hujan semakin menurun. Mulai tahun 1960, hutan hujan yang ada di Indonesia itu 82%. Sedangkan pada tahun 1982 menjadi 68%. Sedangkan di tahun 1995 menjadi 53%. Dan di tahun sekarang hutan hujan di Indonesia menjadi 49%. Maka akan sangat berbahaya bila kita tidak segera menanggulanginya. Sudah seharusnya kita mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan hutan kita yang seharusnya kita lestarikan dan kita jaga. Dan saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan ketika melakukan penanggulangan hutan. Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan. Jadi hutan-hutan yang telah gundul itu kita tanami balik supaya menjadi hutan-hutan yang baru. Kedua, melarang pembabatan hutan secara membabi buta. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Jadi di sini tuh kita tidak bisa sembarangan dalam menebang hutan atau menebang pohon. Kita harus memilih-milih yang bisa ditebang dan yang mana untuk dikembangkan. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Di sini setelah kita tebang, kita tanam lagi supaya ada lagi pengganti pohon yang sudah ditebang. Dan yang terakhir, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Sekian dari presentasi kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.